Selamat datang di Syariah Hybrid Kontrak untuk Kelembagaan Ekonomi Berkeadilan Usaha Tani Garam di Kabupaten Jepara dengan skema penelitian dasar fundamental dan penelitian dasar kerjasama dalam negeri tahun 2024. Anggota tim penelitian kami terdiri dari Edi Susilo SEMEK, Mahmudatus Sa'dia SESYMESY, dan Profesor Dr. Haji Subaidi MPD. Latar belakang penelitian ini adalah biaya transaksi menjadi tantangan utama bagi petani garam di Jepara, meningkatkan biaya total dan melemahkan posisi tawar mereka akibat akses pasar yang bersifat individual. Kelembagaan ekonomi yang efisien diperlukan untuk menekan biaya, memperpendek saluran pasar, dan menciptakan ekonomi berkeadilan. Penggunaan akad tunggal dalam syariah kontrak farming seperti salam dan mudorobah belum mampu menghadirkan solusi holistik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa syariah hybrid kontrak yang mengintegrasikan prinsip syariah untuk menciptakan model kelembagaan yang berkeadilan, bermanfaat bagi petani dan seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini penting untuk mengkaji biaya transaksi, dampaknya terhadap keuntungan petani, serta pengembangan model kelembagaan ekonomi berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji biaya transaksi, saluran pasar, serta mengembangkan model syariah hybrid kontrak sebagai kelembagaan ekonomi berkeadilan bagi usaha tani garam di Kabupaten Jepara. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi biaya transaksi dan saluran pasar pada usaha tani garam di Kabupaten Jepara, menganalisis implikasi biaya transaksi dan saluran pasar terhadap keuntungan petani garam di Kabupaten Jepara, dan merekonstruksi model syariah hybrid kontrak untuk kelembagaan ekonomi pada usaha tani garam di Kabupaten Jepara. Untuk kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan desain kontrak syariah hybrid untuk pasar garam di Kabupaten Jepara yang terdiri dari akad wa'ad bisalam, Islamic option, Islamic swap, dan urban wa'jualah bisalam. Desain kontrak ini bertujuan untuk meningkatkan daya tawar petani garam, mengurangi informasi asimetris, dan menjamin kestabilan harga. Penelitian ini juga menciptakan lembaga ekonomi yang lebih adil dan mengurangi biaya transaksi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam produksi, distribusi, dan penyimpanan garam serta tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Untuk hasil penelitian ini, saluran pasar pertanian garam di Kabupaten Jepara. Gambar di atas menggambarkan saluran pasar garam yang ada di Kabupaten Jepara. Saluran pasar garam ada dua, mulai dari petani garam hingga pabrik atau industri. Saluran satu lebih panjang dari saluran dua. Meski demikian, petani garam di Kabupaten Jepara memperoleh harga yang setara dari kedua saluran tersebut. Yang selanjutnya yaitu bagian petani garam di Kabupaten Jepara. Bagi hasil petani garam di Kabupaten Jepara adalah 40% untuk garam mutu rendah, 42% untuk mutu sedang, dan 43% untuk mutu tinggi. Yang selanjutnya yaitu biaya transaksi usaha tani garam di Kabupaten Jepara. Data menunjukkan bahwa setiap hektar tanah garam di Kabupaten Jepara mengalami musim garam yang berlangsung selama 7 bulan setiap tahunnya, April hingga Oktober. Biaya pelaksanaan merupakan biaya transaksi terbesar, yaitu 3.775.000 atau 39,70%. Biaya informasi total sebesar Rp2.850.000 atau 29,97%, dan biaya transportasi sebesar Rp1.800.000 atau 18,93%. Sekaligus biaya pengawasan, perundingan, dan koordinasi sebesar Rp650.000, Rp385.000, dan Rp50.000, masing-masing sebesar 6,83%, 4,5%, dan 0,53%.
Untuk hasil analisis MICMAC menunjukkan bahwa variabel lahan tambak memiliki pengaruh tertinggi, baik langsung maupun tidak langsung, karena berkaitan dengan seluruh aspek produksi, modal, dan infrastruktur, juga menjadi elemen kunci dalam mendukung efisiensi produksi dan distribusi garam. Di sisi lain, faktor lingkungan seperti abrasi pantai dan mangrove berperan sebagai pelindung ekosistem meskipun dampaknya terhadap ekonomi relatif kecil. Yang selanjutnya yaitu analisis mektor. Dari analisis aktor menggunakan mektor, petani garam dan pedagang memiliki pengaruh tertinggi dalam keberlanjutan sistem. Pedagang berperan sebagai penghubung utama ke pasar, sedangkan petani adalah produsen utama. Namun, aktor pendukung seperti lembaga keuangan dan pemerintah desa memiliki peran yang terbatas dalam mendukung keberlanjutan. Desain kontrak syariah hybrid di Kabupaten Jepara dirancang untuk memperkuat posisi petani garam melalui pengurangan asimetri informasi, pengurangan biaya transaksi, dan hubungan strategis antara petani, koperasi, pedagang, serta penyimpanan garam guna menjamin stabilitas harga, kualitas produk, ketersediaan alat produksi, dan kepastian pembelian dengan harga yang adil sesuai standar syariah. Yang selanjutnya yaitu desain kontrak syariah hybrid. Masalah utama yaitu harga garam, aktor utama pedagang atau perantara, analisis sumber masalah yaitu pedagang memonopoli informasi pasar, desain kontrak syariah hybridnya yaitu wa'ad bisalam. Yang kedua, masalah utama yaitu posisi tawar yang lemah dari petani garam, aktor utama yaitu petani garam, analisis sumber masalah yaitu lemahnya aksi kolektif petani garam, kontrak kolektif antara pemerintah, bank, koperasi atau BUMDes, dan petani. Untuk desain kontrak syariah hybridnya yaitu opsi syariah yaitu Islamic Swap. Dan yang ketiga yaitu produktivitas dan kualitas garam dengan aktor utama petani garam, analisis sumber masalah yaitu produksi garam sangat bergantung pada musim, dan desain kontrak syariah hybridnya yaitu Urbun wa Ju'ala bisalam. Untuk proses penelitian, diawali dengan persiapan pengumpulan data, survei awal lapangan, pemilihan informan dan wawancara kepada petani, dilanjutkan dengan pengolahan data ekonometrik dan kualitatif, perumusan biaya transaksi dan saluran pasar, perhitungan margin saluran pasar dan farmer share, pemetaan variabel MICMAC dan analisis prospektif mektor, pengujian model dan FGD dengan stakeholder, penulisan artikel jurnal, seminar internasional, penulisan buku monograf, dan penyusunan laporan pelaksanaan penelitian.